Bab 1381. Sayangnya, Nicole tidak mengangkat satupun panggilan telepon itu. Jared menutup telepon sambil mengerutkan kening dan mendesah. Max. Mendengar Jared penemuan, Max langsung mendorong pintu dan masuk. Anda mencari saya, Tuan. Coba temukan Nicole, dikatakan. Max mengangguk. Lalu, dia mengeluarkan tabletnya. Setelah beberapa saat, dia melaporkan, Nona Riddles telah kembali ke villa dengan pemandangan laut. Villa. Jared mengerutkan kening lagi. Gadis kecil ini. Dia meninggalkan rumah hanya karena dia marah. Membayangkan Nicole menginap di rumah Mrs. Walleser membuat Jared sedih. Tidak mungkin dia bisa membawanya pulang ketika dia baru saja pergi ke sana belum lama ini. Jared memegangi kepalanya dengan tangannya saat kebenciannya terhadap Fiorella bertambah besar. Jika bukan karena dia, Nicole tidak akan bertindak seperti ini. Ketika dia sedang asyik memikirkan hal itu, telepon Max berdering. Dia melirik ide penelepon dan ragu tanpa langsung mengangkat telepon itu. Lalu wajahnya berubah muram saat dia menjawab, "Baiklah, saya akan melaporkannya kepada Tuan Jared." Setelah panggilan telepon itu berakhir, Max menoleh ke Jared dan berkata, "Tuan, Henry sudah dibawa kembali, tetapi anak buah Tuan Maximilian membawa ke rumah keluarga." Kakek. Mata Jared menjadi gelap karena dia tidak menyangka Maximilian akan membawa Henry pulang. "Bawa mobilnya. Kita akan pergi ke rumah keluarga." Jared khawatir Maximilian akan bersikap lunak. Ia tidak bisa membiarkan Maximilian memutuskan masalah ini sendirian. Max mengikuti Jared turun dan segera mengantarnya ke rumah keluarga Johnston. Setelah sekitar 2 menit, Jared keluar dari mobil. Ia melihat kendaraan yang menangkap Henry masih ada di sana. Mereka pasti sudah sampai di sini belum lama ini. Jared melangkah masuk ke dalam rumah besar itu dan mendapati Henry tengah tergeletak di lantai. Maximilian sedang duduk di sofa dan menatap Henry dengan tajam. "Kau benar-benar anakku yang luar biasa. Beraninya kau menyentuh anggota keluargamu sendiri. Bagaimana aku bisa memperbesar monster sepertimu?" Henry gemetar seluruh tubuhnya ketika menerima omelet dari Maximilian. Dia ingin melarikan diri dari rumah dan juga dari hukuman hukum. Namun, dia tidak menyangka akan tertangkap lagi di rumah. Melihat semuanya telah terungkap, Henry tahu ia tidak punya jalan keluar. Yang bisa dilakukannya hanyalah berjongkok ke kaki Maximilian dan menangis, "Ayah, aku salah. Aku terlalu rajin saat itu. Tolong jangan salahkan aku atau abaikan aku." Sekarang setelah dia menangkap dan dibawa kembali, jika Maximilian tidak merawatnya, Henry mungkin akan berakhir di penjara dan meninggal di sana. Bagaimanapun, dia sekarang bertanggung jawab atas kehidupan beberapa orang. "Tidak menyalahkanmu." Jared tiba-tiba tersedak. Ia memasuki ruang tamu dengan suasana hati yang murung. Henry langsung ketakutan dan menyatukan bagaikan daun-daun musim gugur yang berguguran dari pohonnya. Kapan kau kembali?" Awalnya, Henry ingin memohon pada Maximilian untuk memberikan kesempatan kedua sebelum Jared kembali. Namun, tidak disangka dia akan kembali secepat ini. "Kenapa? Kamu takut padaku? Atau kamu hanya takut tidak bisa membujuk kakek bersamaku?" Jared mengungkap Henry tanpa ampun. Henry gemetar, "Aku tidak. Ayah, jangan dengarkan omongan kosongnya. Bagaimana mungkin aku berani? Aku benar-benar menyesali semua kesalahanku." Jared terkekeh, "Jika kau benar-benar memahaminya, kau tidak akan tertangkap lagi di sini. Kau seharusnya menyerahkan dirimu lebih awal." Kata-kata itu langsung menamparkan wajah Henry. Itu juga membuat Maximilian sadar. Putranya ini akan melakukan apa saja hanya untuk melepaskan dosa-dosanya. Dia tidak boleh mengucapkan lemah lembut terhadapnya. Bab 1382. Hentikan semua omong kosong itu. Lebih baik kau jelaskan dari A sampai Z apa yang terjadi. Apalagi yang kau sembunyikan dariku. Maximilian telah tertipu selama bertahun-tahun. Dia menginginkan kebenaran sekarang. Henry kehilangan kata-kata. Dia telah melakukan begitu banyak hal buruk sehingga dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi Jared mungkin akan mengungkapnya, jadi dia memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Maximilian akan semakin membencinya jika itu terjadi. Jadi, Henry menggertakkan giginya dan mulai menangis.
Aku salah. Aku meminta orang untuk memukulmu dan melakukan trik itu di rumah sakit. Aku lebih buruk dari binatang buas. Ayah, tolong maafkan aku. Tentu saja Maximilian sudah tahu tentang ini. Tetapi ketika dia mendengar Henry mengakuinya sendiri, hatinya mulai tersentuh. Bagaimana aku bisa membesarkan anak yang tidak berguna dan tidak sopan seperti itu? Dan setelah bertahun-tahun aku dididik, dia malah mencoba membunuhku. Benar-benar pemberontak. Apa yang kamu lakukan adalah percobaan pembunuhan. Bagaimana kamu berharap kakek akan memaafkanmu? Bahkan jika dia memaafkanmu, hukum tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jared menatap Henry dengan dingin. Segala sesuatu yang menimpa Henry, menimpanya sendiri. Kamu ingin memenjarakanku. Wajah Henry menjadi pucat. Jika dia masuk penjara, hidupnya akan hancur selamanya. Apakah ada pilihan lain? Kepada siapa saya harus meminta ganti rugi atas nyawa orang tua saya? Berbicara tentang orang tuanya membuat mata Jared menjadi gelap. Begitu gelapnya sehingga tampak seperti dia hendak membunuh orang. Ketika Maximilian mendengar kata-kata Jared, dia langsung tercengang. Apa maksudmu nyawa orang tuamu? Jelaslah bahwa Henry juga ketakutan mendengar perkataan Jared, karena seluruh tubuhnya gemetar. Kamu tahu tentang itu? Mata Jared sedingin es dan setajam pisau. Dia menatap Henry dengan dingin. Menurutmu mengapa aku kembali? Sebuah guntur menggelegar. Seolah dunianya runtuh, Henry tidak dapat terus berlutut dan jatuh ke tanah. Jared, apa yang sedang kamu bicarakan? Maximilian langsung menjadi pucat. Dia gemetar dan menatap Jared saat jantungnya mulai berdebar-debar. Jared tahu sudah saatnya, jadi ia memutuskan untuk memberi tahu Maximilian apa yang sudah lama ia simpan dalam hatinya. Kakek, Henry membunuh ibu dan ayah. Seketika Maximilian menjadi pusing seolah seluruh dunianya runtuh. Pak, kepala pelayan rumah cepat bereaksi, dan dia mendukung Maximilian. Hanya saja saat itu dia tidak jatuh ke tanah, dia malah terduduk di sofa. Namun dia baru berhasil sadar kembali setelah waktu yang lama. Melihat Jared, hati Maximilian terasa sakit. Apakah kau menyimpan ini untuk dirimu sendiri selama ini? Saat orang tua Jared meninggal, dia masih remaja. Namun dia harus menanggung rahasia itu selama bertahun-tahun. Selain itu, anak-anak Henry mengusirnya dari negara itu. Pada saat itu, Maximilian benar-benar patah hati. Satu-satunya cucuku yang kompeten harus melalui begitu banyak kesulitan. Aku telah gagal sebagai seorang kakek. Saat memikirkan itu, Maximilian menoleh ke Henry, yang membeku dan duduk di tanah dengan tercengang. Matanya dipenuhi kebencian. Alfred, panggil polisi. Aku ingin memastikan dia masuk penjara. Membunuh saudara-saudaranya sendiri dan membunuh ayahnya sendiri. Henry benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Bahkan jika dia ditembak hari ini, dia tidak akan berkedip. Ayah, tolong. Ayah tidak bisa melakukan ini padaku. Henry segera sadar kembali dan mencoba memohon ampun. Jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak punya anak seperti ini. Mulai hari ini, Henry Johnston bukan bagian dari keluarga Johnston. Begitu Maximilian mengucapkan kata-kata itu, Henry benar-benar tercengang. Ia mulai berteriak sekeras-kerasnya. Ayah, aku anakmu satu-satunya. Apa ayah benar-benar ingin meninggalkanku? Kakak laki-lakiku sudah tiada. Apa ayah juga ingin kehilangan aku? Bab 1383. Melihat Henry terus menyakiti Maximilian dengan kata-katanya, Jared tidak tahan lagi. Ia mengangkat kakinya dan menendang dagu Henry. Ia langsung pingsan dan berhenti menangis. Seret dia pergi. Mata Jared dipenuhi rasa jijik. Ia tidak ingin melihat Henry lagi. Max segera membawa beberapa orang dan membawa Henry pergi. Setelah beberapa saat, polisi datang dan segera menahan Henry. Max juga menyerahkan semua bukti yang mereka peroleh kepada polisi. Ruang tamu akhirnya kembali damai. Akan tetapi, jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang dapat mendengar Maximilian menangis pelan. Maximilian memunggungi dia, khawatir Jared akan menyadari kelemahannya. Dia tersedak oleh isak tangis setelah beberapa saat. Seluruh hidupku adalah sebuah kegagalan. Anak-anakku saling membunuh, dan cucuku harus menanggung beban ini sendirian. Aku adalah sebuah kegagalan besar.
Jared merasakan kesedihan yang datang dari Maximilian. Dia maju untuk menggendongnya dan berkata, "Kakek, aku tidak menyalahkanmu." Kalimat itu sendiri membuat Maximilian menangis karena rasa bersalah lagi. Ia segera mengulurkan tangannya dan memeluk Jared. Rasa sakit karena kehilangan putranya sendiri dan rasa bersalah karena tidak menjadi kakek yang baik bagi cucunya menggugah hati Maximilian. Dia memeluk Jared dan menangis untuk waktu yang lama. Saat itu malam hari, Jared menghibur Maximilian agar tertidur. Kemudian, dia turun ke bawah dan langsung dihampiri oleh Max. Semua bukti yang menunjukkan Henry berencana untuk menyakiti orang tuamu sudah dikirim ke kantor polisi. Ditambah dengan percobaan pembunuhan di rumah sakit, penggelapan pajak, korupsi, dan tuduhan lainnya, aku yakin Henry akan dijatuhi hukuman mati. Mata Jared menjadi gelap saat dia mendengarkan nasib seseorang yang tidak berguna. Kemudian, dia berjalan keluar dari rumah besar itu, berbalik, dan meliriknya. Dia menarik napas dalam-dalam, "Ibu, Ayah. Kalian berdua dapat beristirahat dengan tenang sekarang." Kemudian dia berbalik dengan anggun dan meninggalkan rumah besar itu. Di malam hari, sosoknya tampak sangat menyedihkan. Ketika Nicole terbangun, hari sudah gelap di luar. Ia tak pernah menyangka bisa tidur selama itu hanya dengan minum sedikit alkohol. Mungkin dia juga terlalu lelah. Akhir-akhir ini dia merasa tegang. Namun di sisi lain, itu bisa menjadi hal yang baik karena ia jarang bersantai. Tepat saat dia hendak turun dari tempat tidurnya, dia merasakan seseorang duduk di kursi dekat balkon. Dia segera berbalik dan turun. Siapa itu? Sambil berbicara dia pun menyalakan lampu. Sosok ramping yang dikenalnya muncul di hadapannya. Nicole tidak menyangka akan melihat Jared di sana. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Nicole bangkit dengan marah dan bertanya. "Aku merindukanmu." Suara Jared terdengar dalam. Nicole yang peka dapat mengetahui bahwa Jared sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi, dia maju beberapa langkah untuk memeriksanya. Pada saat itu, Jared tiba-tiba mengulurkan tangannya, menariknya, dan mendudukkannya di pangkuannya. Kemudian, dia langsung memeluknya tanpa membiarkan dia melihat wajahnya. Dia duduk diam sambil merasakan dagu Jared bersandar di bahunya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Dia tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Namun, Nicole tidak pernah menanyakan apapun. Dia membiarkan Jared memeluknya untuk waktu yang lama. Baru setelah suasana hati Jared membaik, dia bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini tanpa mengatakan apapun? Apakah dia tahu aku membutuhkannya di sisiku sekarang?" Nicole menghindari tatapannya dengan rasa bersalah. "Aku merindukan nenek. Mengapa aku tidak boleh ikut?" Sejujurnya, dia tidak ingin melihat Jared dan teringat noda lipstik. Sebaliknya, dia ingin pulang dan menenangkan diri. Bab 1384. Jared mengerutkan kening dan menatapnya. Kemudian, dia menjawab tanpa malu, "Tapi apa yang harus kulakukan? Aku merindukanmu." Nicole bersikap seolah-olah dia tidak peduli. "Itu bukan urusanku. Banyak orang lain yang merindukanmu. Kamu tidak membutuhkan aku." Kata-kata cemburu itu membuat Jared tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu masih cemburu?" Nicole tidak mengakuinya. "Aku tidak berani." "Siapa aku yang berani cemburu?" Dia bangkit untuk melarikan diri segera setelah dia selesai berbicara. Namun, Jared tetap memeluknya erat. "Kau pacarku, calon istriku, dan ibu dari anak-anakku kelak." Istilah-istilah penuh percaya diri dan pelukan hangat itu membuat jantung Nicole berdebar kencang. Orang ini benar-benar pintar berkata-kata. "Jangan menggertak. Pergi dan temukan orang yang menciummu untuk melahirkan bayimu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah cahaya melintas di mata Jared. "Itulah yang kau katakan." Setelah berkata demikian, Jared mencengkeram bagian belakang kepala Nicole dan menciumnya dengan kuat. Ciuman itu benar-benar membuat Nicole lengah. Baru ketika dia mulai terengah-engah, otaknya berhenti berpikir. Ketika dia melepaskannya, rasanya seperti selamanya. Dia menatapnya dengan wajah memerah, dia tidak bisa berkata apa-apa setelah dicium. Jared tersenyum senang. "Sekarang, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku?" Nicole memutar matanya ke arahnya dan menolaknya dalam diam.
Dia sama sekali tidak ingin mendengarkannya. Tetapi Jared memeluknya dan mulai berbicara perlahan. Malam itu, saya diberi obat bius. Mata Jared mulai berubah gelap. Dia terlalu ceroboh terhadap Fiorella. Dibius. Nicole tidak tahu hal itu telah terjadi, tetapi dia akhirnya mengerti semuanya. Si jalang Fiorella itu keterlaluan. Tapi jangan khawatir, tidak terjadi apa-apa antara Fiorella dan aku. Sambil meyakinkan Nicole, dia menatap matanya dengan penuh kasih sayang. Hanya ada satu orang di hatiku, dan itu adalah kamu. Wajah Nicole langsung memerah. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk memukulnya. Kamu main-main sekarang. Jared tersenyum dan menambahkan dengan penuh penyesalan, hari itu, Fiorella menjebakku. Dan saat aku tak sadarkan diri, dia meninggalkan noda. Dan apapun yang terjadi setelahnya, kau sudah mengetahuinya. Tiba-tiba, Nicole merasa bersalah. Ketika semuanya terjadi, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Kecemburuannya menguasai dirinya ketika dia melihat noda lipstik, menyebabkan dia salah paham terhadap Jared. Nicole terdiam cukup lama. Lalu, Jared menambahkan, tapi semua ini tetap salahku. Aku tidak akan pernah membiarkan Fiorella mendekatiku lagi di masa depan. Nicole menghela napas dan menutup mulutnya. Aku percaya padamu. Kau tak perlu menjanjikan apapun padaku. Fiorella adalah orang yang menantang untuk ditangani. Nicole tidak ingin Jared mengalami konflik besar. Mereka harus melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah untuk menyingkirkannya. Melihat Nicole sudah lebih tenang, Jared menghela napas lega. Dia memegang tangan Nicole dan mencium punggung tangannya. Kalau begitu, akankah kita pulang malam ini? Jared mengedipkan mata padanya sambil menyeringai. Nicole tiba-tiba merasa malu, aku sudah datang ke sini. Tidak baik bagiku untuk pergi tengah malam. Pada jam itu, Nyonya Walleser pasti sudah tertidur. Jared melirik ke arah tempat tidur dan berkata, kalau begitu, kurasa aku harus tetap di sini saja. Bab 1385. Sambil berbicara, Jared menggendong Nicole dalam pelukannya dengan arogan. Keesokan harinya, Nicole terbangun sebelum dia. Dia terus menatapnya dengan tatapan kosong. Bagaimana mungkin aku salah paham terhadap seseorang yang peduli dan mencintaiku sepenuh hati? Apakah kamu melihatku? Tanya Jared sambil membuka mata dan menatapnya. Dia duduk dengan malu-malu dan menyangkal, kapan aku melakukannya? Aku baru saja bangun tepat sebelum kamu. Benar-benar, Jared juga duduk dan mendekatinya. Tentu saja, bangunlah, sarapan pasti sudah siap di bawah. Nicole hendak bangun dari tempat tidur ketika Jared meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nicole menatap matanya dengan gugup. Bagaimana menurutmu? Jared menatap matanya yang cerah sambil tersenyum. Detik berikutnya, Jared langsung menempelkan bibirnya ke bibir Nicole. Itu membuatnya terengah-engah. Lalu, setelah beberapa saat, dia bangkit dan berkata padanya, bangun. Nicole segera sadar kembali. Ia bangun dari tempat tidur dan mandi. Jared memperhatikannya berlari dan tersenyum. Setelah mereka selesai mandi, Nicole dan Jared turun ke bawah untuk sarapan. Nyonya Walleser dan Tia terkejut ketika melihatnya muncul. Tuan, mengapa Anda turun dari atas? Tia menatapnya dengan bingung dan mengajukan pertanyaan lebih dulu. Aku tiba di sini larut malam kemarin, jadi aku tidak ingin membangunkan kalian berdua. Jared membuat kebohongan tanpa keraguan sedikit pun. Nicole meliriknya, orang ini semakin pandai berbohong. Dia bahkan tidak berkedip. Mendengar penjelasannya, Tia menggaruk kepalanya ragu. Saya tidak tidur lebih awal tadi malam. Ayo, duduk dan makan. Nyonya Walleser berkata kepadanya, mengerti apa maksudnya. Kemudian, semua orang sarapan dalam diam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyebutkan hal itu lagi. Setelah sarapan, Nicole membantu Mrs. Walleser ke sofa. Dia menoleh padanya dan berkata, Nenek, temanku mengirim beberapa suplemen dari luar negeri dan secara khusus mengatakan itu untukmu. Aku akan mengatur agar seseorang mengirimkannya kepadamu nanti. Tidak apa-apa. Kamu boleh meminumnya. Aku masih punya banyak suplemen di sini, dan aku tidak bisa menghabiskannya.
Nyonya Walleser memberitahu Nicole. Beberapa suplemen tersebut diberikan oleh Jared, dan beberapa lagi dari Harvey dan Martin. Jangan khawatir, minumlah sedikit setiap hari. Hari demi hari, kamu akan menghabiskannya. Nicole tersenyum dan memberitahu Mrs. Walleser. Setelah mengobrol sebentar, Nicole melihat jam dan berkata, "Nenek, kamu bisa bersantai saja di sini. Jared dan aku akan bekerja sekarang." "Baiklah, silakan." Nyonya Walleser melambaikan tangan kepada mereka. "Kita akan berangkat sekarang." Jared mengucapkan selamat tinggal padanya. Kemudian, dia mengusir Nicole keluar dari villa dengan pemandangan laut. Di dalam mobil, Jared bertanya pada Nicole, "Apakah kamu akan ke lab?" "Ya, bagaimana denganmu?" tanyanya. "Saya akan ke kantor. Nanti siang." Keduanya berbicara serempak. Jared dan Nicole saling memandang dan tertawa. "Kamu duluan," katanya sopan. "Jika kamu ada waktu siang, kita bisa makan siang bersama." Dia memberi saran. "Tentu, giliranmu." Dia menatapnya, menantikan apa yang akan dia katakan padanya. Bab 1386. "Aku juga ingin mengatakan hal yang sama," kata Jared sambil melirik Nicole. "Kau bohong. Aku tidak percaya," kata Nicole. "Itu benar. Aku tidak berbohong padamu kali ini," Jared menjelaskan padanya dengan serius. Nicole masih merasa sulit mempercayai kata-katanya. Benar-benar. Baiklah. Kemana kamu ingin pergi sore ini?" Nicole bertanya pada Jared. "Tentu saja, kita akan pergi ke tempat favoritmu, restoran Blue Whale," jawab Jared. Nicole baru saja ke sana bersama Martin sehari sebelumnya, dan mereka menyantap kepiting Raja Cangkang Lunak. Hari ini, ia ingin mencoba sesuatu yang baru. "Saya rasa kita tidak seharusnya terlalu sering ke sana. Mengapa tidak mengganti rencana kita hari ini?" "Tentu, kalau begitu kamu bisa pikirkan tempat yang ingin kamu kunjungi." Jared ingin dia memilih. "Saya tidak dapat memikirkan satu pun sekarang. Saya akan memberitahu Anda jika saya memikirkannya." Saat mereka mengobrol, sebuah mobil mencapai lobi gedung Golden Coast. Nicole mengecup pipi Jared. Kemudian, dia segera membukakan pintu mobil untuknya dan berlari ke dalam gedung. Melihat Nicole berlari masuk, Jared tersenyum lebar. Kemudian, dia keluar dari gedung Golden Coast. Tepat saat Nicole keluar dari lift, resepsionis bergegas menghampirinya dan berkata, "Nona Riddle, Tuan Harvey menunggu Anda di dalam." "Harvey, apa yang dia lakukan di sini?" tanya Nicole kepada resepsionis. Resepsionis itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak yakin." "Baiklah, aku mengerti." Nicole masuk ke kantornya. Harvey sedang duduk di kantornya, minum kopi dengan santai. "Tuan Harvey, apakah Anda memperlakukan tempat ini seperti kafe sekarang? Anda selalu datang ke sini untuk minum kopi setiap kali Anda senggang." Nicole berbicara tiba-tiba, mengejutkan Harvey. "Kenapa tidak ada suara saat kamu berjalan?" Harvey menanyainya sambil menepuk dadanya. "Itu karena kamu tidak mendengarkan. Apa yang kamu lakukan di sini hari ini?" Petik 2. Nicole duduk di kursi kantornya. "Apakah kamu lupa tentang rencana yang kita bahas kemarin? Aku sudah menunggu pesanmu sepanjang malam." Harvey menatapnya dengan bingung. "Juga, mengapa kamu tidak mengajakku makan malam bersama Martin tadi malam?" Harvey tampak tidak puas. "Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan Martin tadi malam. Lagi pula, kenapa aku harus mengundangmu saat aku makan dengan seseorang? Aku tidak perlu menjelaskan hal-hal ini kepadamu," kata Nicole sambil memutar matanya ke arahnya. Mendengar itu, Harvey menjadi semakin marah. "Kalau begitu, jangan berani-berani memintaku untuk menyuruh kalian berdua pulang lain kali." Awalnya, dia hanya ingin membuat Nicole merasa bersalah. Dia tidak menyangka Nicole akan bertindak begitu sombong. "Kau mengirimku pulang kemarin." Nicole tidak dapat mempercayai telinganya. Dia ingat dengan jelas menelepon Kelly. Bagaimana akhirnya jadi Harvey? Jika bukan, siapa? Nicole bingung dan menatap Harvey dengan tidak percaya. "Aneh sekali. Aku ingat aku menelepon Kelly. Bagaimana telepon itu sampai padamu?" "Lihat." Harvey mengeluarkan riwayat panggilannya dan menunjukkannya kepada Nicole.
Baru saat itulah Nicole dapat mempercayai perkataannya. Itu benar-benar aneh. Tapi terima kasih sudah mengantarku pulang kemarin. Nicole mengucapkan terima kasih kepada Harvey dengan enggan. Harvey akhirnya merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata itu. Saya orang yang murah hati, jadi saya akan melupakan ini. Sekarang, mari kita bicarakan bagaimana kita akan menghadapi Joyce. Mendengar nama Joyce, Nicole menjadi serius. Ia teringat apa yang dikatakan Martin padanya malam sebelumnya. Kemudian, dia menatap Harvey dan berkata, katakan pada pemilik restoran itu bahwa kamu tidak berhasil. Dengan begitu, kita bisa memperpanjang masa tinggal Joyce di sini. Apakah itu akan berhasil? Apakah mereka tidak akan curiga padaku? Harvey memandang Nicole dan menganalisis ekspresinya. Bab 1387. Saya tidak takut kalau itu menimbulkan kecurigaan. Paling-paling, itu hanya akan memaksa Joyce untuk terlibat secara pribadi. Itu bahkan lebih baik menurut saya. Harvey menganalisis masalah itu dengan tenang. Baiklah, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa tanggapan ini terlalu acuh tak acuh. Kita perlu menyampaikannya dengan cara yang membuat mereka melihat bahwa kamu tidak terpengaruh. Kalau tidak, kurasa mereka akan menyelidiki latar belakangku dan mengungkapnya. Kalau itu terjadi, Joyce pasti akan menyadarinya. Kau benar juga, kita bisa membuat pertunjukan untuk mereka. Kita tidak bisa membiarkan bos restoran mengetahui siapa dirimu. Nicole menatap mata Harvey saat mengatakan ini. Ya, kita tidak bisa bertemu di luar alun-alun lagi. Kita perlu mencari tempat baru. Kalau begitu, aku serahkan urusannya padamu. Beritahu saja aku nanti. Baiklah, saya akan mengurusnya sekarang juga. Sambil berkata demikian, Harvey bangkit dan meninggalkan ruangan. Nicole duduk di kantor, berpikir sejenak sebelum bangkit untuk melakukan pekerjaannya. Jam terus bergerak, dan segera tiba waktu istirahat makan siang. Jared menelepon sesuai jadwal. Apakah kamu sudah memutuskan mau makan siang di mana? Suara Jared terdengar dari telepon. Sudah. Ada restoran yang cukup bagus di East Side. Ayo kita coba. Baiklah, turunlah kalau begitu. Aku menunggu di bawah. Sudah. Kupikir kau belum pergi. Nicole terdengar sedikit terkejut. Harus lebih proaktif saat mengajak seorang wanita cantik makan siang. Cukup kurang ajar. Aku turun sekarang. Nicole menutup telepon dan berjalan menuju lift, membawanya ke lobi. Saat masuk ke mobil Jared, Nicole menunjukkan detail restoran di ponselnya. Tempat ini. Jared lalu memasukkan rincian tersebut ke perangkat GPS dan mengingatkannya, baiklah, pasang sabuk pengamanmu. Mobil itu melaju perlahan ke East Side yang ramai. Jared mengamati gedung itu dan bertanya, disinilah tempatnya, kan? Nicole segera menoleh. Ya, itu dia. Jared kemudian memarkir mobil, membukakan pintu untuk Nicole, dan keduanya berjalan memasuki restoran. Karena ini adalah kali pertama mereka berada di restoran itu, sang manajer tidak mengenal mereka. Namun, dari cara mereka berpakaian, dia tahu bahwa mereka adalah orang kaya. Selamat datang. Silakan masuk. Boleh saya tahu apa yang ingin Anda pesan? Nicole memandang kerumunan di dalam restoran dan berbicara sambil berjalan. Berikan saja kami pilihan hidangan spesial Anda. Ya, Bu. Apakah ada tempat yang lebih tenang di restoran ini? Tanya Jared. Ya, silakan naik ke atas, kata manajer itu sambil memimpin jalan. Setelah tiba di tempat yang lebih tenang di restoran itu, manajer itu memandang Nicole dan bertanya, apakah Anda ingin minum sesuatu? Kami sedang menyetir, jadi air putih saja sudah cukup. Tentu, silakan duduk dan bersantai. Kami akan segera melayani Anda. Manajernya kemudian pergi. Jared menatap Nicole dan bertanya, jadi ini restoran yang katanya cukup bagus yang kamu bicarakan. Ia teringat dengan kerumunan orang yang agak berisik di lantai bawah. Nicole bisa merasakan kekesalan Jared dan menjelaskan, tempat ini mungkin agak berisik, tapi makanannya cukup enak. Kamu akan tahu kalau aku sedang kekurangan uang begitu makanannya disajikan. Bab 1388. Baiklah kalau begitu. Karena mereka sudah ada di sana, tidaklah sopan jika Jared menegur Nicole. Jadi,
dia duduk dan menunggu dengan sabar hingga makanan disajikan. Setelah beberapa saat, seorang pelayan datang ke meja Nicole dan Jared sambil membawa sepiring hidangan spesial sebelum meletakkannya dengan hati-hati di hadapan mereka. Selamat makan. Nicole mengambil salah satu potongan lezat itu dan mengangkatnya ke arah Jared. Cobalah. Melihat Nicole mencoba menyuapinya, senyum muncul di wajahnya saat dia memakan makanannya. Tidak buruk, komentar Jared. Lihat, sudah kubilangkan. Makanan di restoran ini harus lumayan enak supaya bisa sepopuler ini. Nicole lalu menggigitnya juga. Keduanya mengobrol sambil makan. Dan untuk beberapa alasan, topik pembicaraan beralih ke keluarga McCarthy, dan Nicole memandang Jared sambil berkata, "Aku makan malam dengan Martin kemarin, dan aku mendengar sesuatu yang sangat penting darinya." "Martin, berita penting apa yang bisa dia bawa?" tanya Jared acuh tak acuh. Baginya, Martin hanyalah seorang peneliti yang menyendiri. Nicole menatap Jared dengan serius. "Sepertinya kamu masih belum cukup mengenal Martin. Saya yakin Anda sudah tahu tentang rencana pernikahan keluarga McCarthy dengan pasukan asing, bukan?" Nicole menatap Jared dengan tenang. "Saya mau. Ada apa? Lalu apakah kau tahu mengapa keluarga Adam dari luar negeri ingin menikah dengan keluarga McCarthy yang tidak disukai?" Tatapan Nicole penuh arti. "Beritahu saya." Jared mengangkat alisnya. Dia juga telah menyelidiki masalah ini baru-baru ini. "Mungkinkah Nicole mengetahui sesuatu yang tidak ku ketahui?" "Saya mendengar bahwa keluarga McCarthy mengincar keluarga Adam karena keluarga tersebut mulai melebarkan sayap. Jadi ikatan pernikahan mereka lebih bersifat utilitarian dan tidak sekuat yang kita bayangkan." Nicole menceritakan kepada Jared semua yang diceritakan Martin kepadanya. "Jadi begitu." Jared bahkan lebih gembira mendengar ini daripada makan makanan enak. Dia akhirnya punya cara untuk menghadapi keluarga McCarthy sekarang. "Nicole, apakah menurutmu informasi ini dapat dipercaya?" tanya Jared dengan agak khawatir. "Saya mendengarnya dari Martin sendiri. Itu seharusnya tidak palsu. Martin adalah temannya dan tidak akan memberikan informasi palsu padanya." Jared terus mencoba memverifikasi informasi tersebut. "Lalu dari mana Martin belajar tentang ini?" Nicole mendapati dirinya tidak dapat menjawab pertanyaan Jared. Mungkin dia terlalu bersemangat saat mendapat informasi itu dan lupa bertanya kepada Martin mengenai rinciannya. "Itu, aku tidak tahu. Aku akan menanyakannya padanya saat aku kembali." "Tidak perlu. Kalau informasi itu benar, aku akan mencari tahu setelah melakukan penyelidikan. Martin tidak akan memberimu informasi palsu, jadi tidak perlu khawatir," kata Jared meyakinkan Nicole. Ya, melihat Nicole masih belum bersemangat, dia pun duduk di sampingnya dan berkata, "Tidak perlu dipikirkan. Benar atau tidak, membicarakannya itu penting." Kata-kata itu membuat Nicole geli. "Aku bukan anak kecil. Kau tak perlu menuruti kemauanku. Kamu selalu menjadi gadis yang berharga di hatiku." "Oh kamu." Saat keduanya mengobrol, Joyce muncul. Manajer telah mengatur agar dia duduk di ujung kanan Nicole, dengan punggung menghadap Nicole. Ada beberapa meja tamu lainnya di antara mereka. Karena Jared duduk di sebelah Nicole, dia juga tidak melihatnya memasuki tempat itu. Joyce menunjuk beberapa hidangan di menu. "Saya mau beberapa hidangan ini. Sajikan, cepat." Bab 1389. "Tentu, Bu. Kami akan segera menyajikannya." Setelah itu, Joyce melihat sekelilingnya dan tidak melihat sesuatu yang menarik, jadi ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. "Saya berada di restoran di seberang studio Anda. Duduk kembali." Nicole mendorong Jared kembali ke kursinya. Didorong seperti itu, Jared hanya bisa kembali ke tempat duduknya. "Bagaimana penelitian chipnya?" tanya Jared sambil menatap Nicole. "Kami sudah mengembangkannya. Sekarang sedang dalam tahap pengujian," jawab Nicole sambil makan. Jared cukup terkejut mendengar jawaban Nicole. "Secepat itu? Kamu bilang itu cepat. Kami sudah mengembangkannya saat aku masih di luar negeri. Hanya saja ada beberapa bagian yang tidak kompatibel. Kalau tidak, kami pasti sudah menyelesaikannya sejak lama." Nicole masih merasa bahwa kemajuan penelitian mereka terlalu lambat. "Anda terlalu rendah hati. Anda berhasil menyelesaikan masalah ini dalam waktu sebulan,
padahal tim pengembangan membutuhkan waktu setengah tahun. Bukankah itu cukup menakjubkan? Bahkan Jared merasa Nicole meremehkan dirinya sendiri. Benar-benar, Nicole belum menghubungi tim pengembangan teknologi. Satu-satunya orang yang pernah berhubungan dengannya adalah mereka yang ada di pangkalan, tetapi mereka tidak membuat Nicole merasa menjadi orang yang baik, dan mereka juga tidak sebanding dengan orang-orang yang ada padanya saat ini. Jika aku punya kesempatan, aku akan mengajakmu bertemu dengan seorang pengembang, dan kau akan tahu alasannya nanti. Jared menatap Nicole dengan penuh kasih dan semakin merasa bahwa ia telah mendapatkan harta karun. Saat Jared mengobrol dengan Nicole, seorang pria bertopi berjalan mendekat dan duduk di meja Joyce. Jared melirik lelaki itu tetapi tidak terlalu memedulikannya saat dia melanjutkan percakapannya dengan Nicole. Sesaat kemudian, Jared tanpa sengaja melirik ke sisi seberang restoran dan menyadari bahwa pria itu mengenakan topinya dan sengaja menariknya rendah seolah-olah dia takut dikenali. Perilaku aneh seperti itu langsung menarik perhatian Jared. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Max sebelum kembali mengobrol dengan Nicole seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 10 menit kemudian, pria itu bangkit dan pergi, tetapi orang yang berbagi meja dengannya tidak dan tampaknya masih makan. Apakah saya terlalu memikirkan hal ini? Jared sedikit mengernyit saat melihat punggung Joyce. Tepat saat dia menyajikan sesuatu pada Nicole, Joyce bangkit dan turun ke bawah. Sesaat kemudian, Jared menerima pesan dari Max. Tuan Jared, saya baru saja melihat Joyce McCarthy meninggalkan restoran tempat Anda berada. Ikuti dia, lihat apa yang sedang dilakukannya. Dimengerti, merasakan bahwa Jared agak terganggu, Nicole bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan perusahaan? Tidak, hanya masalah kecil. Kau tahu perusahaan tidak bisa berjalan tanpa aku, sahut Jared dengan nada menggoda. Ya, kamu adalah jantung perusahaan. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya dengan nada menggoda. Tiba-tiba teringat Tuan Johnston, Sir, Nicole bertanya pada Jared, bagaimana keadaan kakek setelah dia pulang? Dia baik-baik saja di rumah, dan saya pikir dia jauh lebih waspada dibandingkan saat dia di rumah sakit. Jared menjawab, itu bagus. Kebanyakan orang akan merasa lebih baik begitu mereka kembali ke rumah. Tubuh mereka secara alami akan pulih sedikit lebih cepat. Tapi jangan berpuas diri. Lagi pula, Anda tidak memiliki semua fasilitas di rumah. Ya, tapi jangan khawatir. Kepala pelayan menemani kakek sepanjang hari. Dia akan baik-baik saja. Melihat Nicole begitu peduli pada kakeknya, dia pun semakin menyayanginya. Nicole adalah gadis yang cerdas, baik, dan berbakti. Bab 1390. Aku mengerti, tapi kunjungi kakek saat kamu punya waktu. Lagi pula, kamu adalah kerabat terdekatnya. Nicole menasihati sambil menatap mata Jared. Baiklah, ngomong-ngomong, makanan di sini lumayan enak, kata Jared saat menatap mata Nicole. Sudah kubilang, cobalah yang ini, kalau begitu. Nicole menyajikan Jared hidangan lain yang belum pernah dicicipinya. Oke, 1 jam berlalu, dan setelah Nicole dan Jared makan, mereka keluar dari restoran. Bagaimana kalau kita kembali ke Jalan Salt Lake? Aku sudah lama tidak melihat tempat itu. Nicole menyarankan dengan tatapan ingin tahu. Tentu. Keduanya kemudian masuk ke mobil dan meninggalkan restoran. Sepanjang perjalanan, Nicole terus melihat ke kaca spion. Melihat itu, Jared bertanya, apa yang kamu lihat? Tidak ada. Pemandangan di sini indah. Nicole mengganti topik pembicaraan. Jared menatapnya lekat-lekat sebelum melihat ke arah alun-alun di Salt Lake dan berkata, ya, sudah lama kita tidak melewati jalan ini. Nicole tiba-tiba merasa ingin berjalan-jalan di alun-alun. Bisakah kita cari tempat untuk berhenti? Aku ingin jalan-jalan. Tentu saja. Jared melaju menuju tempat parkir. Nicole keluar dari mobil dan berjalan menuju alun-alun, matanya seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba sebuah sosok berlari ke arahnya, menjatuhkannya, dan menumpahkan sebotol cairan tak dikenal padanya. Melihat Nicole diserang, Jared langsung berlari ke arahnya. Nicole, namun, orang bertopeng yang menyerang Nicole segera melarikan diri. Sambil menutupi wajahnya dengan tangannya, Nicole menjerit kesakitan.
Jared tidak punya waktu untuk mengejar pelaku itu. Ia segera menggendong Nicole kembali ke mobil. Ia menginjak pedal gas dan melaju menuju rumah sakit. Tunggu, Nicole. Kita hampir sampai di rumah sakit. Jared mencoba menghibur Nicole saat mengemudi. Bukan rumah sakit. Carilah Martin. Dia dokter terbaik di sini. Nicole mengingatkannya sambil berbaring di belakang. Jared segera memutar balik mobilnya dan melaju ke pabrik bacon. Karena cemas, dia menelepon Martin. Martin, Nicole terluka. Di mana kamu sekarang? Nicole terluka. Saya di rumah. Kamu bisa datang sekarang, kata Martin kepadanya. Selama renovasi sebelumnya, ia telah membangun ruang medis profesional di rumahnya untuk digunakan dalam situasi yang unik. Baiklah, kami akan datang sekarang juga. Martin pergi menyiapkan perlengkapannya segera setelah dia meletakkan telepon. Jared melaju kencang ke sana, menerobos beberapa lampu lalu lintas. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia tiba di tempat Martin. Jared menggendong Nicole masuk. Siapa Martin? Mendengar suara Jared, Martin segera keluar untuk menemui mereka. Taruh dia di tempat tidur, perintahnya. Jared membaringkan Nicole di ranjang orang sakit dan menatapnya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Keluarlah dan beristirahatlah. Aku akan memeriksa luka-luka Nicole. Martin memandang Jared. Aku akan tinggal di sini. Kerjakan dia sekarang. Aku tidak akan mengganggumu. Jared tidak berniat meninggalkan Nicole sendirian. Dia ingin tetap di sisinya.